Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Alhamdulillah, malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Buat teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Juga yang sedang sibuk ya, semoga semuanya dilancarkan urusannya. Teman-teman, kali ini kita akan sedikit ngobrol ya tentang tips-tips ya, tips atau mungkin cara-cara sederhana yang barangkali nanti bermanfaat, yaitu tips untuk memaafkan ya. Bagaimana caranya agar kita mudah memaafkan kesalahan orang-orang di sekitar kita. Manusia itu kan banyak salahnya ya teman-teman semua ya, baik itu kadang disengaja ataupun tidak disengaja. Waalaikumsalam Kang Tar ya, apa kabar? Semoga sehat ya. Malam hari ini saya akan sedikit sharing tips-tips sederhana tentang cara untuk memaafkan. Ya mungkin sekedar pengalaman-pengalaman pribadi ya, barangkali ada nanti manfaatnya buat teman-teman. Karena sangat mudah ya teman-teman kalau kita hidup tanpa rasanya lebih nyaman begitu kalau kita hidup tanpa memendam rasa benci, tanpa memendam rasa dengki, tanpa memendam rasa sakit hati kepada orang lain. Tetapi memang hal itu butuh ikhtiar ya, butuh ikhtiar. Apalagi ketika kita mengalami benturan-benturan atau mungkin rasa tidak nyaman dengan orang lain ya. Nah, barangkali ada banyak teori yang bisa kita pakai untuk menjadi pribadi pemaaf gitu ya. Mungkin malam hari ini kita sekedar ngobrol, maaf ya ada mobil lewat, ngobrol sederhana saja ya teman-teman. Bagaimana tipsnya supaya kita menjadi pribadi pemaaf, terutama nih para ibu-ibu ya. Para ibu-ibu itu mungkin kalau ada ya, barangkali ada di sekitar kita, sering kita dapati kadang gitu ada ibu-ibu yang nggak mau ngomong sama temennya atau nggak mau ngomong sama menantunya, sama mertuanya gitu ya, atau sama orang lain. Nah mungkin kalau sekedar waktu singkat nggak masalah ya, mungkin butuh waktu, tetapi kalau itu berkepanjangan tentu saja sangat merugikan kita semuanya, terutama yang bersangkutan ya. Apa sebenarnya yang bikin orang itu rasanya sulit untuk memaafkan? Nah, ada beberapa faktor ya yang membuat seseorang itu merasa sulit untuk memaafkan orang lain. Nah, apakah ini ada di antara kita rasa itu gitu ya? Ya mungkin nanti teman-teman juga bisa menambahkan rasa apa saja yang bikin orang nggak sulit untuk memaafkan orang lain. Waalaikumsalam Kak Cadel Geboy. Nah sekarang saya sudah benar nyebut namanya ya. Ada beberapa hal yang bikin kita sulit untuk memaafkan. Yang pertama diantaranya adalah rasa kecewa yang terlalu dalam. Nah kenapa rasa kecewa terlalu dalam itu muncul ya? Biasanya itu karena kita punya ekspektasi yang lebih. Kita pingin orang lain itu seperti yang kita harapkan. Misalnya ketika ada orang kita bantu, mungkin kita pingin setidaknya dia berterima kasih. Nah ternyata nggak berterima kasih gitu. Nah itu bikin kecewa. Ya amin, semoga sehat selalu semuanya ya, Kak Cadel dan semua teman-teman di sini ya, semoga sehat selalu. Jadi itu ya salah satunya, ketika kita terlalu banyak berekspektasi, berharap dari orang lain, kadang menimbulkan rasa kecewa. Nah kalau kecewanya mungkin nggak terlalu dalam, mudah bagi kita untuk memaafkan. Nah bagaimana jika kecewanya itu terlalu dalam, misalnya mendapat balasan yang nggak sesuai, atau dapat
tanggapan-tanggapan yang negatif dari orang lain mungkin kadang itu membuat kita marah dan sulit untuk memaafkan gitu ya. Mungkin ini ada di antara sebab-sebab kita menjadi marah dan sulit memaafkan, merasa sangat kecewa yang begitu dalam. Atau yang kedua bisa juga karena ada kesalahan orang lain yang terjadi berulang-ulang. Itu mengingatkan kesalahan-kesalahan lainnya jadi satu gitu. Apalagi para ibu ya, biasanya mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau ibu-ibu itu bertengkar, bukan bertengkar sih ya, berbeda pendapat dengan suaminya gitu. Kadang-kadang yang setahun lalu terjadi itu bisa diungkap kembali gitu ya. Kemarin tahun lalu begini, tahun ini begitu gitu ya. Beda mungkin dengan bapak-bapak ya, yang saya pahami ya, walaupun tidak semua, kita bukan pukul rata, tapi kebanyakan gitu ya. Kalau bapak-bapak selesaikan hari itu sudah selesai. Tapi kalau ibu-ibu itu kadang-kadang dipendem, kemudian diulang lagi. Jadinya kesalahan itu ditumpuk. Itu yang bikin kemudian susah untuk memaafkan. Ingat masa lalu, hanya dengan satu kata saja sudah mengingatkan masa tertentu. Nah, ini adalah salah satu alarm yang perlu kita sadari supaya kita bisa memaafkan orang lain. Diusahakan ketika ada ada permasalahan gitu ya, atau ada sesuatu yang berbeda pendapat, berselisih dan sebagainya, fokus pada satu masalah itu saja gitu. Sehingga kita tidak menyimpan amarah yang dalam, tidak mengingat masa-masa yang mungkin sebenarnya sudah selesai, ketika itu diulang lagi, sehingga membuat susah untuk memaafkan, karena daftar atau list kesalahan orang lain terasa lebih banyak gitu ya. Mungkin kesalahan A bulan lalu begini, tahun lalu begitu, bertumpuk sehingga semua terekam semua menjadi bahan kesalahan, membuat kita mungkin atau orang lain ya akan merasa sulit untuk memaafkan. Kemudian yang selanjutnya bisa juga karena nggak ada niat untuk memaafkan, merasa ya tidak perlu memaafkan, saya nggak salah kok gitu. Jadi saya nggak perlu memaafkan atau dimaafkan oleh dia gitu ya. Nah ini balik lagi ke niat ya. Niat ini menjadi kekuatan yang besar bagi seorang manusia untuk melakukan sesuatu ya. Bisa saja sesuatu yang besar ataupun sesuatu yang kecil. Semua dimulai dari niat. Ketika memaafkan itu tidak diniati, kadang-kadang nggak bisa juga memaafkan itu, meskipun itu perkara yang kecil. Waalaikumsalam Kak Yons TV ya. Semoga sehat Kak. Terima kasih sudah mampir. Nah ya, jadi seperti itu ya. Ketika kita nggak niat untuk memaafkan orang lain, maka ya besar kemungkinan tidak bisa memaafkan juga. Karena memang segala sesuatu itu harus dimulai dari keinginan untuk memaafkan, meskipun itu berat barangkali karena kesalahan tertentu. Ya, malam semuanya teman-teman. Kemudian apalagi kondisi sedang labil teman-teman ya. Kondisi sedang labil, sedang emosi, kadang juga membuat seseorang sulit untuk memaafkan meskipun itu kesalahan-kesalahan kecil. Bahkan bisa jadi juga kesalahan itu sebenarnya bukan kesalahan dia, tapi terlimpah dari kesalahan orang lain yang lagi gitu ya, lain-lain lagi, tapi yang bersangkutan tersulut emosi sehingga justru mengenai orang lain. Nah seperti itu. Waalaikumsalam Bunda Deni. Sehat ya Bun ya. Terima kasih sudah mampir. Nah kita sedang ngobrolin tentang kenapa sih orang sulit memaafkan gitu ya, sama tips-tipsnya. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau berbagi silahkan ya. Karena nggak enak banget menjadi orang yang tidak dimaafkan ataupun tidak memaafkan. Tidak hanya orang yang tidak dimaafkan yang nggak enak, tapi orang yang tidak memaafkan sebenarnya juga tidak enak ya. Karena apa? Dia membiarkan dirinya tersakiti tanda kutip ya, mengizinkan ruang hatinya itu diisi dengan sesuatu yang negatif. Jadi mungkin kadang ada ya yang berpikir enak aja gitu ya, dimaafin gitu ya, enak sekali dia kita maafin padahal kesalahannya banyak. Sebenarnya secara tidak sengaja itu yang tidak mau memaafkan juga
ini ya, menyakiti dirinya sendiri karena memberi ruang bagi hatinya untuk merasakan yang tidak seharusnya gitu ya. Harusnya seneng jadi tidak seneng, harusnya mikirin apa kesalahan orang lain, belum tentu orang yang dipikirin itu mikirin dia juga loh gitu ya. Sangat rugi sebenarnya. Kita boleh marah kalau itu urusan sudah kehormatan agama ya. Kalau yang saya tahu, kalau itu kehormatan agama atau Allah dan Rasulnya, kalau sebagai seorang muslim boleh marah. Tetapi kalau untuk hal-hal yang lain, kita lihat masalahnya begitu ya. Jadi itu diantaranya ketika kita sedang emosi. Ketika kita sedang emosi itu sulit sekali untuk maafin orang lain karena sudah terpengaruhi oleh keinginan yang lain ya. Waalaikumsalam Teh Mei. Selamat malam semuanya ya, selamat malam. Salam kenal nih Bunda Deni dari Teh Mei. Ya, ini selanjutnya good night Kuya Edwins. Okay, next, I don't know where are you come from. And then Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Arifah, semoga sehat semuanya ya. And oke, dari mana ini Teh Mei kak ini ya, Kak Kuya ya, saya lupa. Tapi rajin sekali beliau berteman dengan saya ya, sering berkunjung ke channel saya. Terima kasih, thank you very much Kuya Edwins. Selanjutnya teman-teman, apa yang bikin kita sulit untuk memaafkan adalah merasa harga dirinya tidak mendapatkan haknya ya. Tuh Teh Mei menyapa Kang Tar dan juga Kak Cadel ya. Semoga saling silaturahim lewat channel ini ya. Malam hari ini kita semuanya sukses bareng, berkah semuanya, rizkinya ya, lancar urusannya. Lanjut ya teman-teman, yang kadang bikin kita itu susah memaafkan orang lain adalah merasa harga dirinya terinjak. Kok dia menghina saya gitu ya, atau dia mengecilkan saya. Nah, sebenarnya sih ya kita nggak bisa ngontrol ya teman-teman, orang lain yang mau merendahkan harga diri kita atau harga diri seseorang itu kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menyikapi sikap mereka gitu ya. Nah, ketika kita merasa harga dirinya itu terambil atau terinjak atau apalah istilahnya ya, memang menjadi sulit untuk memaafkan gitu ya, karena merasa terdolimi, mungkin merasa disakiti. Nah, bagaimana kemudian kita mengukur harga diri itu sebatas apa dan seperti apa sih yang disebut harga diri kita begitu ya. Nah, maka dari itu mungkin ini perlu kita pertimbangkan, harga diri seperti apa yang bikin kita marah dan yang tidak bikin kita marah gitu ya. Kalau sekedar dikecilkan oleh orang lain biasa aja gitu, biasa aja cara pandang mereka yang kecil, tapi kita tidak mempunyai pandangan yang seperti mereka tuduhkan begitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, kita nggak bisa memaksa orang lain menghargai kita, itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menghargai orang lain, dan itu bukan wewenang kita ya untuk mengatur bagaimana mereka bersikap. Bunda Deni, betul Bunda, orang yang punya ego tinggi kadang malu untuk minta maaf duluan. Ya, biasanya seperti itu Bunda ya, merasa kalau minta maaf duluan itu seperti hina gitu, atau merasa saya yang salah gitu ya. Saya ingat sekali nasihat salah seorang teman saya ya, waktu saya mau menikah gitu ya. Ada satu nasihat yang beliau sampaikan, kalau menikah itu, kata beliau ya, dan ini saya ingat-ingat betul ya, sampai sekarang pun itu, kepada suami itu harus, suami istri ya, suami istri itu harus saling berebut minta maaf siapapun yang salah begitu ya. Nah benar gitu ya, ketika kita mencoba mempraktekkan itu, insya Allah itu masalah sebesar apapun selama ini ya Bunda, mudah-mudahan tidak ada masalah-masalah besar ya, itu cepat selesai gitu, karena kita menurunkan ego gitu tadi ya Bunda Deni. Kalau egonya tinggi memang akhirnya malu gitu, malu untuk minta maaf, padahal belum tentu loh ya yang minta maaf itu lebih rendah derajatnya, belum tentu. Itu ya ketika harga diri merasa terinjak. Kemudian marah itu juga bisa muncul karena melanggar prinsip. Nah tadi yang saya sampaikan di depan tadi ya, kalau ada prinsip-prinsip yang dilanggar itu bisa menyebabkan marah.
Nah, yang kita pakai sebagai ukuran prinsip kita itu bukan prinsip ala kita saja gitu ya, tetapi prinsip yang memang sudah digariskan kalau kita sebagai umat yang beragama, bagaimana agama memandang begitu. Tapi kalau dari kita sendiri memang prinsipnya akhirnya beda-beda kan, itu persepsi ya, persepsi masing-masing. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bikin orang itu susah memaafkan ya. Mungkin masih ada banyak yang lain. Ya, ini Teh Mei Channel, salam kenal dari Bunda Deni. Nah, ini beberapa hal ya teman-teman tentang sebab-sebab orang sulit memaafkan. Mungkin kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri ya. Kenapa sih kadang ada masanya kita sulit memaafkan orang lain? Bahkan saya sendiri juga kadang-kadang mengalami, namanya manusia ya. Ada masa dimana kita sulit memaafkan orang lain. Dan kalau menurut para psikolog gitu ya, memang untuk memaafkan itu butuh waktu. Kadang itu butuh jeda waktu gitu ya. Mungkin beberapa hari dan sebagainya. Tetapi kalau boleh kita meminta gitu, jangan terlalu lama-lama, karena sebenarnya ketika kita nggak bisa memaafkan orang lain itu kita sedang secara tidak sengaja merugikan diri sendiri, karena kita jadi kepikiran terus gitu kan. Yang kita pikirkan belum tentu mikirin kita gitu. Yang lain mungkin ada menyimpan rasa tidak nyaman, mungkin sedikit benci, sedikit marah gitu, yang itu tidak baik bagi kesehatan tentu saja ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memaafkan kesalahan saudara-saudara kita? Kalau saya pribadi yang paling kerasa begitu ya, saya nggak tahu kalau teman-teman, kalau saya pribadi kadang membalikkan fakta gitu. Membalikkan fakta, misalnya ketika saya merasa disakiti seseorang, maka saya akan balik, bagaimana kalau seandainya saya di posisi orang yang menyakiti orang lain, sementara orang lain itu nggak memaafkan saya, padahal mungkin saya tidak sengaja melakukannya. Alangkah sedihnya ketika saya tidak mendapat maaf dari orang tersebut. Nah, sehingga itu menjadi motivasi kalau saya pribadi untuk memaafkan orang lain, karena kadang-kadang orang lain itu tidak bermaksud. Meskipun kadang bermaksud, pasti juga ingin dimaafkan kan ya. Misalnya kita juga pernah melakukan kesalahan yang disengaja, misal teman-teman ini biar dia tahu misalnya kan ya, kita langsung ngomong to the point misalnya gitu, karena mungkin lebih puas kalau sudah ngomong gitu ya, lebih mantep kalau sudah ngomong, plong gitu kalau orang Jawa bilang ya. Tapi setelah itu nyesel, kok tadi aku ngomong kayak gitu ya, itu pasti bikin dia tersinggung. Nah, kadang kan seperti itu ya manusia ya, sudah terjadi kemudian menyesali di belakangnya. Alangkah sedihnya ketika sudah melakukan atau mengucapkan sesuatu, kita sendiri menyesal, sementara orang lain gak memaafkan. Itu akan sangat sedih. Betul Bunda keluarga Sakinah ya, ini luar biasa, beliau banyak ilmunya juga ya. Allah memerintahkan memaafkan. Benar sekali Bunda, Allah memerintahkan kepada kita untuk memaafkan orang lain, dan sangat utama ya memaafkan. Nah, ini dia ya, kita sedang berikhtiar, saya pribadi sedang berikhtiar bagaimana caranya supaya tidak ada kedengkian, tidak ada kemarahan kepada manusia manapun begitu. Sebisa mungkin selama tidak menghina ajaran-ajaran apa Allah dan Rasulnya kalau sebagai muslim tentu saja ya. Nah, tadi ya kalau saya tips ala saya, mungkin Bunda bisa menambahkan, Bunda Sakinah dan Bunda yang lain, atau kakak-kakak ya yang lain mau menambahkan silahkan. Kita membalik fakta, bagaimana kalau kita menjadi orang yang tidak dimaafkan orang lain, itu menjadi hal yang sangat menyedihkan. Maka sebisa mungkin untuk kita bisa memaafkan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, menumbuhkan rasa tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moral ini mungkin sifatnya kemanusiaan. Kalau dari segi agama tentu saja kita menjadi orang yang beriman, kita mengambil kebaikan dengan cara memenuhi perintah Allah gitu untuk memaafkan. Tapi secara tanggung jawab moral juga ada, bahwa kita harus menyikapi orang lain untuk berbuat baik kepada sesama. Di antaranya yaitu tadi, bersikap positif kepada orang lain meskipun mungkin mereka bersikap negatif kepada kita. Nah, tapi itu nggak gampang ya, itu nggak gampang gitu ya. Itu butuh proses, butuh latihan. Latihan pun kadang-kadang masih jatuh bangun begitu ya teman-teman. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa gitu. Kita insya Allah bisa, meskipun lewat proses-proses. Kadang juga harus melawan
apa ya, keegoan diri ya, keegoan diri atau merasa bagaimana gitu ya. Butuh keberanian untuk meminta maaf, itu butuh keberanian. Memaafkan juga butuh keberanian ya. Menerima kekurangan satu sama lain. Nah, itu ya, merasa bertanggung jawab secara moral. Kemudian juga bersikap terbuka. Terbuka dengan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita, dengan mungkin berdialog atau berbicara, mungkin ada kesalahpahaman di salah satunya begitu ya. Kan kita nggak tahu ya bahasa manusia itu. Kadang-kadang saya pernah punya seorang teman yang bilang sebenarnya mau pingin ngomong A tapi keluarnya jadi B gitu ya. Mungkin hanya karena sulit untuk mengungkapkan dengan bahasa tertentu gitu ya. Sama lah ya, pasti kita juga pernah mengalami masa-masa seperti itu, dimana mau ngomongnya A yang keluar jadi amin gitu, jadi kurang maksimal sehingga yang ditangkap orang kadang nggak sesuai dengan yang kita inginkan, jadi misunderstanding gitu ya. Nah, yang seperti ini bisa saja terjadi. Oleh karena itu kita mesti terbuka dengan orang-orang yang mungkin sedang berselisih dengan kita, atau orang-orang yang sedang tidak nyaman dengan kita. Ngobrol saja yang tidak nyaman tadi kenapa dan bagaimana gitu. Jangan dipendam. Kalau memang masih meninggalkan luka gitu. Kalau memang nggak mau ngomong ya nggak apa-apa, ya udah deh, nggak ngomong, tak maafkan, selesai, itu nggak masalah gitu. Tetapi ketika itu masih mengganjel ya, kalau ganjel, kalau orang Jawa bilang masih ada ganjalan, apalagi nauzubillah sampai jadi gil yang disimpan gitu ya, rasa sakit yang disimpan, itu jangan sampai ya. Sampaikan saja secara terbuka kepada yang bersangkutan masalahnya apa gitu ya, masalahnya apa, kendalanya di mana, supaya selesai dan tidak ada suuzon, berprasangka buruk kepada satu sama lain. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah membuka rasa empati. Nah, ada banyak ya di antara kita, di lingkungan kita itu orang-orang yang kadang bersikap kurang baik. Itu sebenarnya adalah latar belakang di balik itu semua gitu ya. Ada orang yang punya karakter sulit sekali menghargai orang lain, sulit sekali berkata sopan, sulit sekali mengapresiasi, atau sulit menerima kekurangan orang lain. Itu kadang di balik itu semua ada banyak cerita yang kita nggak tahu, yang kalau kita tahu mungkin kita tidak akan menyikapi seperti yang sekarang dilakukan gitu. Ada orang-orang sakit tanda kutip ya, yang mempunyai sesuatu berbeda atau sesuatu yang tidak layak yang bikin orang bisa sakit hati gitu ya. Nah, bagaimana kita memahami itu gitu ya? Kita berempati dengan keadaan mereka ya. Misalnya mereka sedang punya masalah keluarga, akhirnya keluarnya jadi gimana gitu ya sama orang, sehingga menyakitkan kalau bicara misalnya gitu ya. Nah, ini kita harus berempati dengan mereka, dengan kondisi mereka. Pasti ada sebabnya ketika seseorang melakukan sebuah tindakan yang negatif. Kita mencoba memandang sudut pandang mereka. Jadi tidak kemudian, oh kenapa dia harus begitu sama saya gitu ya. Boleh-boleh saja sih sebenarnya, karena itu mungkin haknya. Tetapi kalau kita mau menerima orang lain, maka kita melihat sudut pandang yang berbeda, melihat sudut pandang mereka. Kenapa tadi kok dia bersikap seperti itu? Apakah saya benar-benar salah gitu ya? Ataukah memang yang bersangkutan sebenarnya sedang ada masalah yang lain yang memang perlu diperhatikan begitu, atau dia sedang ya punya problem apa? Kita mencoba untuk berempati dengan kondisi dia, tidak berburu-buru membalas hal-hal yang barangkali tidak nyaman bagi kita. Jadi memang perlu gitu ya untuk berempati kepada orang lain dalam rangka untuk memaafkan mereka gitu, meskipun itu tentu tidak mudah. Kemudian selanjutnya mengingat kembali kebaikan dia. Sampai saat ini saya mempunyai pandangan ya, secara umum gitu teman-teman ya, mungkin dibilang buruk itu jahat gitu ya. Sekurang-kurangnya orang pasti ada kebaikannya gitu ya. Sebaik-baik orang pasti ada kekurangannya. Itu yang saya pahami ya. Mau sebaik apapun manusia di dunia, tulusnya, mungkin akhlaknya, mungkin hatinya, apapun kebaikan yang selalu melekat di dalam dirinya,
pasti ada sisi kekurangannya yang mungkin suatu saat bisa membuat kita jengkel atau marah. Begitupun sebaliknya gitu. Seenggak enak-enaknya orang, sejengkel-jengkelin orang, pasti ada sisi putihnya gitu ya. Ada sisi kebaikan yang dia miliki. Nah, mari kemudian ketika orang-orang seperti ini melakukan hal-hal yang kurang nyaman bagi kita ya, sesuatu yang mungkin bisa dikategorikan masih umum gitu ya teman-teman ya, itu kita mengingat kembali kebaikan dia, karena dengan cara mengingat kembali kebaikan dia ini akan memberikan kita energi positif untuk kemudian melupakan kesalahan-kesalahan yang barangkali pernah dilakukan gitu ya. Dan itu memang salah satu cara ya teman-teman menutup keburukan dengan kebaikan gitu. Jadi kalau kita mendapati mungkin salah seorang di antara sekeliling kita gitu ya, mungkin keluarga, mungkin saudara, mungkin teman, ada hal-hal yang membuat kita nggak nyaman, membuat kita kurang kurang suka, maka ingat kembali hal-hal yang membuat kita suka. Pasti ada, apalagi orang-orang di sekeliling kita ya. Ingat-ingat kembali hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mungkin menyenangkan bagi kita ataupun orang-orang di sekeliling dia, sehingga kita memberikan energi untuk memaafkan. Kemudian selanjutnya beri waktu bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Ketika marahnya sudah banget gitu ya, sulit ini untuk dimaafkan, dia sudah keterlaluan gitu ya, misal seperti itu, daripada melampiaskan saat itu juga hanya akan membuat suasana makin keruh gitu ya. Lebih baik beri waktu kepada diri kita sendiri untuk introspeksi, untuk bicara kepada diri kita sendiri tadi salahnya di mana gitu ya. Karena kadang-kadang saat emosi sama emosi ya, meskipun bukan emosi yang besar gitu ya, mungkin sesuatu yang lain dalam dirinya gitu, kadang-kadang yang keluar reaksinya itu tidak seperti yang seharusnya. Baru akan disadari setelah mengalami renungan. Oh iya, kayaknya tadi letak kesalahannya di sini gitu ya, sehingga tadi seharusnya saya nggak begini, tadi dia harusnya nggak begitu. Tapi kalau dia sudah begitu, lalu harus bagaimana? Dan apa untungnya ketika kita marah, apa untungnya ketika kita nggak memaafkan, dan sebagainya. Jadi beri waktu kepada diri kita untuk introspeksi, melihat secara jernih apa yang sebenarnya terjadi begitu ya. Mengambil berbagai sudut pandang sehingga kita bisa memahami persoalan dan mencoba untuk memaafkan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi memaafkan juga tidak hanya memaafkan orang lain ya, tetapi juga memaafkan diri kita sendiri. Banyak juga ternyata teman-teman yang tidak bisa memaafkan diri sendiri, akhirnya juga mengakibatkan hal-hal yang tidak baik pada orang lain ya. Ini bab yang lain ya. Perlu juga memaafkan diri sendiri, itu juga sangat penting teman-teman ya ternyata. Nah, jadi itu tadi ya, memberi waktu kepada diri kita sendiri untuk merenungi kembali apa sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan. Ini juga penting. Kadang-kadang ada orang itu yang marah tapi tidak tahu persis titik kemarahan itu ada di mana gitu ya. Mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah mengalami ya, uring-uringan rasanya sebel banget tapi nggak tahu sebelnya kenapa gitu. Ini juga banyak terjadi tuh, misalnya ada teman-teman yang curhat, nggak, misalnya mereka nggak nyaman dengan mertua atau nggak nyaman dengan menantu, tapi nggak tahu gitu letak intinya tuh di mana gitu. Simpul atau puncak kesalahan itu ada di mana sebenarnya, itu belum bisa menemukan, sehingga marahnya itu tidak jelas gitu. Nah, dengan memberi waktu ini kepada diri kita sendiri itu untuk mengevaluasi sambil dicari simpul-simpul masalahnya itu ada di mana, yang bikin tidak bisa memaafkan itu apa gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi tips juga buat kita. Kemudian yang selanjutnya, mengambil pelajaran dari sebuah proses yang tadi muncul gitu ya, menjadi sebab sebuah, mungkin kalau perselisihan atau ya ketidaksamaan pendapat, perbedaan sudut pandang atau apapun itu, ambil pelajaran di balik semua yang sudah ada tadi ya.
Apakah memang itu harus terjadi, dan kalau terjadi apakah itu sudah yang terbaik begitu? Ada nggak jalan keluarnya, dan apa untungnya mempertahankan, apa untungnya mengalah dan sebagainya. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita kembali renungkan ya, ambil pelajaran dari semua yang sudah terjadi. Bahkan ketika sudah saling memaafkan sekalipun, kita harus mengambil pelajaran ya, mengambil pelajaran yang bisa kita ambil. Manfaatnya apa dari semua yang sudah terjadi, karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Bahkan termasuk ketika ada salah seorang di antara kita mungkin dimarahin orang atau berselisih dengan orang lain, itu sebenarnya juga ada pelajaran di sana gitu. Di dunia ini kan banyak orang ya, misalnya ini teman-teman pergi kemana, misalnya ke pasar, tahu-tahu dibentak gitu ya, dibentak seseorang gitu, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Yang ke pasar, yang ada di pasar pada saat itu kan tidak hanya kita ya, ada mungkin ratusan orang, puluhan orang, tapi kenapa yang dimarahi meski kita gitu ya? Kenapa harus ketemu dengan kita? Kenapa harus kita yang nggak salah tapi dibentak misalnya? Pasti ada sesuatu, ada hikmah di balik itu semuanya. Nah, itu yang tidak disengaja ya teman-teman, apalagi sampai terjadinya perselisihan yang secara tidak langsung memang bersinggungan dengan diri kita. Pasti ada pelajaran yang sedang Allah titipkan untuk kita. Nah, ini perlu dicari pelajarannya apa. Kemudian yang selanjutnya, mengingat-ingat kembali tentang manfaat memaafkan ya. Maafkan tadi sudah disinggung di depan bahwa memaafkan itu bisa bermanfaat bagi kesehatan maupun bagi agama ya. Kalau dari kesehatan tentu saja ketika orang-orang itu memendam marah yang banyak gitu ya, biasanya akan menimbulkan efek-efek negatif bagi tubuhnya, bagi kesehatannya. Nah, apalagi dari sisi agama gitu, dari sisi agama kita tahu banyak sekali manfaat orang-orang yang pemaaf. Allah sendiri maha pemaaf begitu ya. Mungkin itu teman-teman ya, beberapa tips agar kita bisa memaafkan orang lain. Saya juga sedang berproses ya teman-teman, tidak karena saya selalu bisa memaafkan, enggak gitu ya. Ini hanya sebagian dari pengalaman ketika saya sulit memaafkan kemudian bisa memaafkan, apa sih yang saya lakukan. Nah, diantaranya hal-hal itu tadi ya. Dan semoga sih teman-teman semuanya juga diberi kemudahan untuk bisa saling memaafkan, baik kita memaafkan ataupun meminta maaf ya, dua-duanya sama-sama mulianya. Pun perlu keberanian untuk meminta maaf, itu perlu keberanian dan tidak merendah ya, tidak rendah orang yang meminta maaf, insya Allah ya. Apalagi diniatkan karena Allah, itu tadi memang keutamaannya sangat banyak. Demikian teman-teman ya untuk sharing malam hari ini, semoga bermanfaat. Kita saling mendoakan supaya bisa saling memaafkan satu sama lain. Diingat-ingat kembali ya dalam diri kita, ini ngomong saya sendiri sebenarnya ya, bahwa kita ini manusia biasa gitu, manusia biasa. Sepandai-pandainya kita bergaul dengan orang, sepinter-pinternya kita berbicara, sepinter-pinternya kita memberikan hal-hal yang negatif, yang positif kepada orang lain, pasti akan ada masa di mana kita melakukan kesalahan. Begitu juga dengan orang lain. Agar kesalahan-kesalahan kita juga mudah dimaafkan orang lain, kita berdoa kepada Allah semoga orang lain juga mau memaafkan kesalahan kita. Dan sebaliknya, ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, maka kita lebarkan gitu ya pintu maafnya, semoga menjadi rahmat antara kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Demikian ya untuk malam hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan memang masih banyak kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya lancar urusannya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.